Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan selamanya. Ayo anak-anak, kita ke sekolah minggu GKI Stadion. Pagi anak-anak, senang sekali Lausok bisa berjumpa lagi dengan anak-anak. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita, Lausok ingin anak-anak bantu Lausok ya memasukkan balon-balon air ini ke dalam ember. Lausok punya dua cara. Kita coba cara yang pertama ya. Lausok akan lempar balon-balon air ini dari tempat Lausok berdiri. Yuk kita mulai ya. Ups, pecah. Anak-anak, sekarang kita coba cara yang kedua ya. Lihat anak-anak, balonnya sudah masuk ke dalam ember semua. Tidak ada yang pecah. Kita berhasil. Anak-anak, sekarang tiba waktunya kita mulai sekolah minggu. Sebelumnya, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kami bisa Tuhan sekolah minggu online pagi ini. Tolong kami Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu ini dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah memindahkan balon-balon air dari baskom ke dalam ember. Kalian ingat apa yang terjadi? Kalau kita memindahkan balon air dengan cara melemparkannya, apa yang terjadi? Benar, balon airnya akan pecah waktu kita lempar ke dalam ember. Nah, bagaimana kalau balon-balon air ini bisa dipindahkan dengan aman ke dalam ember? Betul sekali, mereka tidak akan pecah kalau kita memindahkannya dengan hati-hati, dengan lembut, dengan perlahan-lahan. Nah, anak-anak, perasaan manusia sebenarnya mirip dengan balon-balon air ini. Perasaan manusia bisa sakit, bisa terluka jika mendapat perlakuan
atau mendengar perkataan yang menyakitkan. Itu sebabnya Tuhan ingin kita anak-anaknya untuk belajar memiliki buah roh kelemah lembutan. Sehingga kita bisa melayani dan menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Apa sih sebenarnya artinya lemah lembut? Apakah seorang yang lemah lembut itu artinya lemah, lemas, suaranya pelan, atau lambat gerak-geriknya? Bukan seperti itu ya anak-anak. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang sabar, orang yang bisa menguasai dirinya, mengendalikan perkataannya, sikap dan tindakannya, sehingga tidak menyerang dan menyakiti orang lain. Orang yang lemah lembut tunduk kepada Tuhan, mau diajar dan dibentuk oleh Tuhan, dan mau mendengarkan juga menghargai orang lain. Jika kita hidup benar-benar sudah dipimpin oleh Roh Kudus di dalam diri kita, maka buah roh kelemah lembutan pasti akan muncul. Orang-orang di sekitar kita juga akan melihat dan merasakannya. Nah, sekarang Lose akan bercerita tentang seseorang yang memiliki roh kelemah lembutan ini dan mempunyai pengaruh yang besar buat orang-orang di sekelilingnya. Yuk, kita ambil Alkitab kita cari 1 Samuel di Perjanjian Lama. Ya, 1 Samuel pasal ke-25 ayat 2 sampai 42. Daud dan pasukannya bersembunyi dari kejaran Raja Saul. Mereka berkemah di sebuah padang bernama Aran. Di daerah itu tinggal seorang laki-laki kaya bernama Nabal. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Pada waktu hewan-hewan itu dilepaskan di padang rumput untuk mencari makanan, Daud dan pasukannya tidak mengambil ternak Nabal. Malah Daud dan pasukannya membantu para gembala Nabal untuk melindungi hewan-hewan itu dari pencuri dan dari binatang buas yang akan memangsa mereka. Setelah beberapa waktu, Daud mengirim beberapa orang dari pasukannya untuk pergi menemui Nabal dan meminta agar Nabal membantu memberikan makanan untuk mereka. Daud dan pasukannya sangat sopan dan bersikap baik kepada pegawai-pegawai Nabal. Dan semua orang yang bekerja pada Nabal tahu bahwa Daud dan pasukannya telah banyak menolong mereka. Tetapi ketika orang-orang Daud menemui Nabal, Nabal bersikap sangat tidak menyenangkan. Ia kasar dan tidak sopan. Dan ia menolak untuk memberikan bantuan makanan untuk Daud dan pasukannya. Ketika orang-orang Daud melaporkan sikap dan perkataan Nabal, Daud menjadi sangat marah. Daud begitu marah sehingga ia ingin membunuh Nabal dan semua anggota keluarganya. Ia membawa sekitar 400 orang pasukannya dan pergi ke rumah Nabal. Sementara itu, istri Nabal yang bernama Abigail telah mendengar apa yang terjadi. Abigail tahu siapa Daud dan ia telah mendengar bahwa pegawai-pegawainya, bagaimana Daud dan pasukannya telah menolong dan melindungi mereka. Dan ia tahu bahwa sikap dan perkataan Nabal suaminya sangat buruk dan telah menyakiti hati Daud dan pasukannya. Abigail seorang perempuan yang cantik, bijaksana, dan takut akan Tuhan. Ia tahu dalam kemarahannya Daud pasti akan datang untuk menghukum Nabal dan seisi rumahnya. Maka Abigail menyiapkan banyak sekali makanan dan anggur dan memuat semuanya di atas keledai.
ia menyuruh pegawai-pegawainya untuk pergi dan membawa makanan yang banyak itu kepada Daud dan pasukannya. Kemudian Abigail pun ikut menyusul dan menunggang seekor keledai. Ketika Abigail bertemu dengan Daud, ia sujud menyembah Daud dan memohon agar Daud bersabar dan memaafkan Nabal. Setelah mendengar perkataan Abigail, hati Daud yang tadinya dipenuhi dengan kemarahan menjadi tenang. Kini ia dapat berpikir dengan jernih dan tidak lagi dikuasai oleh amarahnya. Betapa bijaknya engkau, Abigail, puji Daud. Jika bukan karena engkau, pasti aku sudah dikuasai oleh kemarahanku dan berbuat dosa dengan membunuh Nabal dan seluruh keluargamu. Terpujilah Tuhan Allah yang sudah mengirimkan engkau untuk mencegah aku berbuat dosa. Ketika Abigail tiba di rumah, ia ingin menceritakan apa yang sudah dilakukan kepada Nabal suaminya. Tetapi Nabal sedang berpesta pora dan mabuk. Maka keesokan harinya, ketika Nabal sudah tidak lagi mabuk, Abigail menceritakan apa yang terjadi. Bahwa Daud hampir saja membunuh Nabal dan seluruh keluarganya karena sikap dan perkataan Nabal yang kasar dan tidak sopan kepada Daud. Nabal sangat terkejut mendengar kejadian itu. Saat itu pula Tuhan menghukum Nabal sehingga ia mendapat serangan jantung. 10 hari kemudian Nabal meninggal karena penyakitnya. Ketika Daud mendengar apa yang terjadi kepada Nabal, ia ingat kepada Abigail. Dan Daud pun meminta Abigail yang bijak dan takut akan Tuhan untuk menjadi istrinya. Anak-anak, hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh dalam cerita Lose tadi, yaitu Abigail. Dari cerita tadi, kita bisa lihat bahwa perkataan dan sikap Nabal sangat kasar dan tidak sopan, yang membuat Daud sangat marah. Berbeda dengan Abigail, yang tenang, rendah hati, sabar dan lemah lembut dalam menghadapi ketegangan antara Nabal dengan Daud. Betul apa yang dikatakan dalam kitab Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Karena sikap dan perkataan Abigail, amarah Daud menjadi hilang. Dan Daud tidak jadi lagi berbuat dosa dengan membunuh Nabal dan seluruh keluarganya. Abigail telah menyelamatkan banyak jiwa karena perkataan dan tindakannya sebagai seorang yang menghormati Tuhan dan berani melakukan apa yang benar dengan bijak dan lemah lembut. Ketika Abigail melihat suaminya bersikap kasar dan tidak sopan kepada Daud, ia juga tidak langsung mengomeli suaminya, tetapi ia tetap tenang dan mencari cara damai untuk menyelesaikan masalah antara Daud dan Nabal. Ketika Nabal mabuk, Abigail juga tidak langsung marah-marah kepada Nabal. Tetapi dia menunggu hingga keesokan harinya ketika Nabal sudah tidak lagi mabuk dan barulah ia memberitahukan Nabal akan kesalahannya. Anak-anak, seperti itulah cara kita bersikap lemah lembut. Kita bisa tenang, tidak terburu-buru dalam berkata-kata ataupun bertindak, dan selalu mencari cara yang baik untuk menyelesaikan persoalan. Ketika misalnya orang lain bersikap tidak baik kepada kita tidak langsung membalas atau marah-marah. Jika kita menghadapi orang yang marah-marah dengan emosi dan perkataan yang tidak enak, bukan kedamaian yang muncul, tetapi pertengkaran. Masalah dan pertengkaran dapat dihindarkan atau diatasi dengan baik jika kita mau belajar
untuk bersikap rendah hati dan lemah lembut seperti Abigail. Pada waktu kita berbicara, kita juga tidak asal mengatakan apa yang kita pikirkan, tetapi kita bisa berhati-hati dan menimbang apa perkataan kita akan menjadi berkat bagi orang lain atau malah mendatangkan kemarahan dan sakit hati. Ingat, Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Artinya, kehadiran kita di dunia ini seharusnya kita bisa membawa kedamaian dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak, kalau tadi Lause bilang kita harus bersikap dan berkata-kata dengan sabar, sopan, dan berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, apakah itu juga kita tidak boleh menegur kalau ada teman kita yang berbuat salah? Bersikap lemah lembut bukan berarti membiarkan orang lain berbuat salah atau berbuat dosa. Dalam Efesus pasal 4 ayat 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Ketika kita melihat ada teman kita yang berbuat kesalahan atau berbuat dosa, Tuhan ingin agar kita menolong dia bisa menyadari kesalahan dan dosanya, supaya dia bisa bertobat dan tidak mengulangi kesalahan atau dosanya. Tapi ingat, Tuhan ingin kita lemah lembut dalam perkataan, sikap, dan tindakan kita. Jadi, ketika kita menegur, kita harus menegurnya dengan kasih. Jangan marah-marah, menggunakan kata-kata kasar, atau melakukannya di depan orang banyak sehingga teman kita menjadi malu dan sakit hati. Sekarang Lause mau tanya sama kalian, apa saja sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa bersikap dan berkata-kata dengan lemah lembut? Coba, yang pertama kita harus, betul sekali, kita harus berbicara dengan sopan dan tenang. Bahkan terhadap orang-orang yang marah-marah, berbuat salah atau bersikap tidak baik kepada kita. Bagus, selain itu apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, selalu berpikir sebelum berbicara atau bertindak. Kita harus berpikir, apakah apa yang kita katakan atau lakukan akan menyakiti atau memberkati orang lain. Selain itu, apalagi yang bisa kita lakukan? Benar sekali. Sebagai sesama saudara seiman, kita perlu untuk saling memperhatikan dan saling mengingatkan apabila ada di antara kita yang melanggar perintah Tuhan. Tetapi, hendaklah kita melakukan dengan kasih dan kelembutan agar orang tidak sakit hati, dapat menyadari kesalahannya dan mau bertobat. Sekarang Lause mau ajarkan sebuah lagu tentang kelemah lembutan. Lagunya gampang sekali. Anak-anak bisa ikuti Lause ya. Ajarku Yesus menjadi sepertimu, lemah lembut dalam perkataanku, selalu sabar, cinta, damai, menjadi berkat bagi sekitarku. Ajarku Yesus menjadi sepertimu, tak suka marah, kasar dan membalas, sopan kepada setiap orang, menjadi berkat bagi sekitarku. Ajarku Yesus menjadi sepertimu, lemah lembut dalam perkataanku, selalu sabar, cinta, damai, menjadi berkat bagi sekitarku.
menjadi sepertimu. Tak suka marah, kasar dan membalas, sopan kepada setiap orang, menjadi berkat bagi sekitarku. Hari ini kita sudah belajar mengenai buah roh kelemah lembutan. Sekarang kita akan menghafal sebuah ayat. Diambil dari Amsal 15 ayat 1. Bunyinya, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kita ulangi sekali lagi ya. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah anak-anak, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami Tuhan dapat melakukan firman-Mu ini. Tolong kami untuk tidak selalu marah-marah, tidak menyakiti hati teman-teman, orang tua ataupun saudara-saudara kami. Tapi kami boleh Tuhan punya hati yang lemah lembut, hati yang sabar, hati yang penuh kasih. Tuhan sendiri akan menolong kami Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk sepanjang hari ini, Tuhan sendiri akan menolong dan memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa lagi di sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
selesailah sekolah